Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di untuk pertemuan 10 dan 11. Nah, untuk pertemuan 10 hingga 11 itu materi kita tentang proses capability atau proses kapabilitas. Proses capability yaitu kemampuan suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan atau syarat dari konsumen atau spesifikasi yang diharapkan. Jadi, sehingga analisis kapabilitas proses itu merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pengendalian kualitas proses. Nah, berikut kita lihat adapun manfaat dari proses capability. Yang pertama, menciptakan keseragaman produk atau output, kemudian menjaga atau meningkatkan kemampuan proses, memfasilitasi desain produk dan proses, membantu pemilihan dan pengendalian vendor atau pemasok, kemudian mereduksi ongkos produksi total dengan meminimasi eksternal dan internal failure cost. Itu manfaat dari analisis kapabilitas proses. Sehingga tujuan dari analisis kemampuan proses ini bisa memprediksi variabilitas proses yang ada. Kemudian yang kedua bisa memilih di antara proses-proses yang paling tepat atau memenuhi toleransi. Kemudian tujuannya menyediakan dasar kuantitatif untuk menyusun jadwal pengendalian proses dan penyesuaian secara periodik. Kemudian bisa menguji teori mengenai penyebab kesalahan selama program perbaikan kualitas dan analisis kemampuan proses ini bisa memberikan pelayanan sebagai dasar untuk menentukan syarat kinerja kualitas untuk mesin-mesin yang ada. Nah, ini manfaat dari AKP. Kemudian kita lihat batas toleransi alamiah atau disebut juga dengan Natural Tolerance Limit. Itu kita singkat dengan NTL. Itu disebut juga sebagai batas kapabilitas proses atau proses capability limit. Nah, yang kemudian ditentukan atau dipengaruhi oleh proses itu sendiri. Dan antara spesifikasi dan kapabilitas proses. Secara teknis, tidak ada hubungan antara batas kapabilitas proses atau batas toleransi alami atau natural tolerance limit dengan batas spesifikasi. Nah, itu kita sebut juga dengan USL dan LSL atau batas pengendali. USL ini adalah Upper Specification Limit dan LSL ini adalah Lower Specification Limit, batas spesifikasi atas dan batas spesifikasi bawah. Kemudian batas toleransi alami atau disingkat dengan BTA itu ditentukan oleh kondisi proses dan keragaman internalnya. Sedangkan batas spesifikasi itu ditentukan atau dipengaruhi oleh kebutuhan pelanggan. Akan tetapi ada hubungan antara batas toleransi alami dan batas spesifikasi, yaitu sebaiknya batas spesifikasi berada di luar batas toleransi alami yang membuat semua unit yang diproduksi menjadi diterima. Jadi tidak di luar batas spesifikasi. Nah, kita lihat kasus yang pertama, rentang proses 6 sigma. Itu kecil dari rentang spesifikasi atau USL dikurang LSL. Maka persamaan digunakan yaitu USL dikurang LSL per 6 sigma. Nah, jika besar dari 1, jika nilainya besar dari 1, itu kondisi ini terjadi jika rentang spesifikasi lebih besar atau melebihi rentang proses yang mengakibatkan kapabilitas proses ini capable. Nah, kondisi ini menggambarkan proses out of control, tetapi tetap memproduksi barang dalam spesifikasi. Nah, kondisi seperti ini dapat dilihat pada gambar. Nah, ini LSL, ini USL. Ini batas spesifikasi atas, upper specification limit dan lower specification limit. Ini batas spesifikasi atas, ini batas spesifikasi bawah.
Nah, kondisi yang mungkin terjadi, yang pertama rata-rata yang gambar A ini, nah rata-rata dan deviasi standarnya pada nilai nominal. Kemudian yang pada gambar B, rata-rata proses bergeser ke mu1, tetapi masih dalam rentang spesifikasi. Jadi ini bergeser ya ke mu1, yaitu dalam rentang, tetapi masih dalam rentang spesifikasi. Sedangkan yang gambar C ini, deviasi standar atau standar deviasinya bergeser ke sigma 1, tetapi masih dalam rentang spesifikasi. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua, rentang proses atau 6 sigma ini sama dengan rentang spesifikasi, yaitu USL dikurang LSL, di mana persamaannya adalah PP sama dengan USL dikurang LSL dibagi 6 sigma. Nah, jika nilainya sama dengan 1, itu kondisi ini terjadi jika rentang proses sama dengan rentang spesifikasi, yang mengakibatkan kapabilitas proses memadai, di mana tidak ada ruang untuk error. Jika karakteristik distribusi dapat diasumsikan normal dan proses in control, maka hampir keseluruhan dari barang yang diproduksi akan berada dalam spesifikasi. Nah, kondisi seperti ini dapat kita lihat pada gambar, yang mana untuk gambar yang A, rata-rata dan standar deviasi proses sama dengan rata-rata standar deviasi, target standar deviasi. Ini untuk yang kondisi yang A. Kemudian kondisi yang terjadi, yang mungkin terjadi, kita lihat pada gambar yang B, yaitu rata-rata dan standar deviasi, yaitu rata-rata dan proses standar deviasinya itu tidak sama dengan rata-rata dan deviasi standar targetnya. Nah, ini yang untuk kasus yang kedua. Kemudian untuk kasus yang ketiga, di mana rentang proses atau 6 sigma itu besar dari rentang spesifikasi atau USL kurang LSL, di mana persamaannya PP sama dengan USL dikurang LSL dibagi 6 sigma. Nah, jika hasilnya kecil dari 1, itu menyatakan bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang tidak diinginkan terjadi ketika sebaran proses lebih besar daripada batas spesifikasi. Nah, kondisi ini menggambarkan untuk beberapa barang yang diproduksi ukurannya tidak memenuhi spesifikasi, maka proses dalam kondisi uncapable atau kondisi seperti ini dapat terlihat pada gambar. Nah, kondisi yang terjadi yaitu terjadinya produk dengan karakteristik kualitas yang tidak memenuhi spesifikasi. Nah, ini kasus yang ketiga. Nah, kita lihat pendekatan penanganannya. Pertimbangkan kemungkinan memperlebar rentang spesifikasi. Itu langkah yang pertama kita buat untuk penanganannya. Itu pertimbangkan tuntutan konsumen yang real. Kemudian pertimbangkan kemungkinan mereduksi variabilitas proses melalui yang pertama proses baru, kemudian penggunaan material yang lebih baik, dan penggunaan operator yang lebih terlatih. Kemudian langkah berikutnya, penanganan berikutnya, kita dapat menggeser rata-rata proses untuk menyeimbangkan biaya scrap dan kerja ulang. Dengan catatan, umumnya biaya scrap ini lebih besar dari biaya kerja ulang. Kemudian penanganan berikutnya, kita perketat inspeksi. Nah, maksudnya di sini itu untuk mencegah diterimanya produk cacat atau tidak memenuhi spesifikasi oleh konsumen. Nah, solusi ini tidak disarankan untuk jangka panjang karena tidak menyelesaikan akar permasalahan. Ini untuk penanganannya. Kemudian kita masuk ke rasio kapabilitas proses. Indeks kapabilitas proses, atau kita singkat juga dengan CP, yaitu ukuran potensi proses dalam memenuhi spesifikasi atau perbandingan rentang spesifikasi dan rentang proses. Adapun persamaannya dapat kita lihat untuk mencari indeks kapabilitas proses, di mana CP sama dengan USL dikurang LSL
per 6 sigma. Nah, untuk estimasi indeks kapabilitas proses itu CP ini sama dengan USL kurang LSL per 6 sigma, di mana sigma yang ini ada topinya atau tau, kita baca dengan tau, itu sama dengan R bar atau R rata-rata dibagi dengan D2. Nah, persentase penggunaan rentang spesifikasi oleh proses yaitu P ini sama dengan 1/CP dikali 100%. Nah, ini untuk estimasi indeks kapabilitas proses. Nah, berikut kita lihat rasio kapabilitas proses. Indeks kapabilitas proses untuk off-center proses itu kita singkat dengan CPK. Nah, persamaannya di sini adalah CPK sama dengan minimal CPU dan CPL. Nah, CPK ini untuk CPU yaitu USL dikurang mu per 3 sigma. Sedangkan untuk CPL adalah mu dikurang LSL per 3 sigma. Dengan referensi exciting proses ini spesifikasi dua sisi itu 1,33. Sedangkan spesifikasi untuk satu sisi itu 1,25. Nah, untuk new proses spesifikasi dua sisinya 1,5 dan spesifikasi satu sisi 1,45. Untuk safety, strength, or critical parameter atau exciting process itu spesifikasinya 1,5 dan spesifikasi satu proses 1,45. Ini sama dengan yang new proses. Kemudian untuk safety, strength, or critical parameter assessing berikutnya yaitu untuk spesifikasi dua sisi 1,67 dan spesifikasi satu sisi itu 1,60. Dengan catatan untuk mendapatkan maksimal 0,007% item cacat, CPK-nya harus besar sama dari 1,67. Untuk mendapatkan kecil sama 1/10 dikali USL dikurang LSL. Nah, bila CPK-nya besar sama dengan 1, maka proses ini disebut baik atau capable. Jika CPK-nya kecil dari 1, maka proses disebut kurang baik atau not capable. Nah, berikut kita lihat prosedur dari analisis kapabilitas proses. Yang pertama itu dengan observasi tunggal. Nah, adapun langkah yang di pertama ini, kita estimasi rata-rata dan variabilitas proses, di mana estimasi mu sama dengan X rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dikali XI dibagi dengan N. Nah, ini untuk estimasi mu-nya. Kemudian estimasi standar deviasi atau kita buat atau S atau standar deviasi sama itu akar dari sigma I sama dengan 1 hingga N kita kalikan dengan XI dikurang X rata-rata kemudian kuadrat dibagi N dikurang 1 atau sama juga dengan akar dari sigma I sama dengan 1 hingga N itu XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 hingga N kali XI dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N per N dikurang 1. Nah, cek distribusi frekuensi karakteristik kualitas untuk mengetahui perilaku dari karakteristik kualitas. Kemudian hitung indeks kapabilitas proses sesuai dengan perilaku karakteristik kualitas dan analisis kondisi kapabilitas proses dan ambil tindakan yang diperlukan. Ini untuk observasi tunggal. Kemudian prosedur berikutnya dengan informasi peta kendali. Adapun langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama estimasi rata-rata dan variabilitas proses. Mana estimasi mu-nya sama dengan X double bar, yaitu X ini X double bar. Jadi sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K dikali XI bar atau rata-rata XI. Kemudian dibagi dengan K.
Sedangkan estimasi untuk sigmanya sama dengan R bar atau R rata-rata dibagi D2 atau estimasi sigma sama dengan rata-rata standar deviasi dibagi dengan C4. Nah, hitung indeks kapabilitas proses, baru dapat dianalisis kondisi kapabilitas proses dan ambil tindakan yang diperlukan. Ini prosedur yang kedua. Nah, berikut kita lihat contoh soal. Dari data hasil observasi diameter dalam pipa itu satuannya milimeter. Ini ada berapa unit? 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kali 5, berarti ada 100 observasi. Di mana dapat dilihat di sini ukuran-ukuran yang diperoleh setelah observasi. Kemudian ini histogram dari observasi ini. Nah, spesifikasi yang ditetapkan yaitu 50 plus minus 0,5 mm. Nah, untuk perhitungan data ini, untuk mencari indeks kapabilitasnya, dapat kita lihat langkah-langkah berikut. Jadi langkah yang pertama kita cari rata-ratanya, yaitu rata-rata dari 100 unit ini. Dengan cara sigma I sama dengan 1 hingga 100, XI sama dengan, jadi kita jumlahkan semua dibagi dengan 100. Jadi jumlahnya semua adalah 4.999,75. Sehingga X rata-ratanya dapat kita cari 4.099,75 dibagi 100, hasilnya adalah 49,998. Kemudian cari standar deviasinya, yaitu sigma XI kita kuadratkan. Nah, hasilnya adalah 249.975,16. Kemudian sigma XI ini kita kuadratkan lagi sehingga hasilnya adalah 24.997.500,06. Nah, sehingga standar deviasinya yaitu akar dari sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N, yaitu N-nya dibagi, kemudian per N dikurang 1. Nah, sigma XI-nya sudah kita dapat tadi 249.975,16 dikurang sigma XI yang dikuadratkan. Nah, ini dikurang 24.997.500,06. Kemudian dibagi dengan N. Jadi jumlah datanya ada 100. Dibagi 100 per N dikurang 1. 100 kurang 1. Nah, hasilnya adalah 0,0402. Ini untuk standar deviasi. Kemudian batas kapabilitas proses. Mana rumusnya adalah X bar di plus minus 3 kali spesifikasi. Nah, di mana X barnya dari kita peroleh tadi 49,998, kemudian plus minus 3 kali spesifikasi. Nah, yang kita peroleh tadi 0,0402. Sehingga hasilnya 49,958. Untuk batas bawahnya kita kurangi 49,958 dikurang 0,120, hasilnya adalah 49,878. Nah, untuk batas atasnya 49,958 ditambah 0,120 itu hasilnya adalah 50,118. Jadi batasnya itu antara 49,878 hingga 50,118. Kemudian kita cari indeks kapabilitas proses atau CP sama dengan USL dikurang LSL dibagi dengan 6 sigma. Yaitu USL-nya adalah 50,5 yang tadi, yang kita di sini ini. USL dan LSL. Untuk LSL untuk batas bawahnya, jadi 50 ini kita kurang 0,5. Untuk batas atasnya adalah 50, kita tambahkan 0,5. Nah, ini dia.
50,5 dikurang LSL-nya adalah 49,5 dibagi 6 kali spesifikasi yang kita peroleh yang tadi 0,0402. Jadi hasilnya untuk indeks kapabilitas proses yaitu 4,167. Ini indeks kapabilitas proses. Kemudian untuk indeks kapabilitas proses satu sisi, yang tadi yang dua sisi, sekarang yang untuk satu sisi, di mana rumusnya adalah CPK itu maksimal USL dikurang X rata-rata dibagi 3 sigma hingga X rata-rata dikurang LSL bagi 3 kali spesifikasi. Sehingga kita masukkan nilainya, USL adalah 50,5 dikurang 49,998 untuk X rata-ratanya dibagi 3 kali spesifikasi 0,0402. Hingga 49,998 dikurang 49,5 per 3 kali spesifikasi, itu 0,0402. Kemudian untuk sehingga hasilnya adalah 50,5 dikurang 49,998 ini itu 0,5025 dibagi 3 kali ini yaitu 0,120. Nah, yang berikutnya juga sama, hasilnya 0,4975 dibagi 0,120. Jadi yang ini sama dengan hasilnya adalah 0,4975 dibagi 0,120 ini hasilnya adalah 4,150. Nah, itu untuk indeks kapabilitas proses satu sisi. Nah, untuk sebagai latihan silakan coba dicari, saya lakukan di Excel untuk lebih mudah. Jadi yang diminta di sini adalah dari data ini, data kekuatan botol ini satunya dalam PSI, hitung indeks kapabilitas proses jika diketahui batas spesifikasi bawahnya, kekuatan botolnya itu 200 plus minus 0,25 PSI. Ini satunya dalam PSI. Jadi ini ada cari N-nya bisa dicari. Kemudian ini X dan R-nya dari ketahui X rata-rata dan R rata-ratanya. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya ini yang dapat disampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.